Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan di bawah Yayasan KTK Eka Paksi TNI Angkatan Darat, terbentuk dari penggabungan Setikes dan Stimik Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dari sistem pembelajaran, metode yang digunakan yaitu Student Center Learning, yang mana mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dosen-dosen yang ada di sini merupakan dosen pilihan dan lulusan-lulusan terbaik. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan di bawah Yayasan KTK Eka Paksi TNI Angkatan Darat, terbentuk dari penggabungan Setikes dan Stimik Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dari sistem pembelajaran, metode yang digunakan yaitu Student Center Learning, yang mana mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dosen-dosen yang ada di sini merupakan dosen pilihan dan lulusan-lulusan terbaik. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan di bawah Yayasan KTK Eka Paksi TNI Angkatan Darat, terbentuk dari penggabungan Setikes dan Stimik Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dari sistem pembelajaran, metode yang digunakan yaitu Student Center Learning, yang mana mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dosen-dosen yang ada di sini merupakan dosen pilihan dan lulusan-lulusan terbaik. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan
lembaga pendidikan di bawah Yayasan KTK EK Paksi TNI Angkatan Darat terbentuk dari penggabungan Setikes dan Stimik Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Dari sistem pembelajaran, metode yang digunakan yaitu Student Center Learning, yang mana mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dosen-dosen yang ada di sini merupakan dosen pilihan dan lulusan-lulusan terbaik. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan di bawah Yayasan KTK EK Paksi TNI Angkatan Darat terbentuk dari penggabungan Setikes dan Stimik Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Dari sistem pembelajaran, metode yang digunakan yaitu Student Center Learning, yang mana mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dosen-dosen yang ada di sini merupakan dosen pilihan dan lulusan-lulusan terbaik. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Jaya yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Warno Ngapakers. Nanti selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda di acara Unjaya Talk di hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Semoga Sobat Jaya yang ada di rumah tetap sehat walafiat dan tetap menjaga kekebalan tubuh Sobat Jaya yang ada di rumah. Nah, pada kesempatan hari ini kami mengusung tema yaitu
teknologi informasi bikin dompet terisi. Ya, untuk narasumber kali ini kami datangkan dari dosen Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi dari Unjani Yogyakarta, yaitu Bapak Arif Ikhwan Wicaksono Eskom MCS. Selamat datang, Pak. Dan selamat sore. Tadi kesini naik apa, Pak? Dekat kan? Dekat ya, betul. Terima kasih Pak Arif sudah hadir di sini. Sama-sama. Ya, Pak Arif ini adalah dosen dari Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi Unjani Yogyakarta. Ya, beliau selain dosen juga beliau sebagai teknopreneur dan juga menjadi dipercaya oleh PT Brandly ya untuk melakukan usaha gitu ya di bidang teknologi informasi. Nah, nanti kalau misalnya Sobat Jaya ingin tahu terkait dengan profil dari Pak Arif, bisa langsung kontak Pak Arif di IG-nya Pak Arif atau langsung datang ke FTTI Unjani Yogyakarta. Oke. Pak Arif, sebelum kita masuk ke tema kita kali ini, saya mungkin akan bertanya-tanya supaya Sobat Jaya di rumah itu bisa mengenal Pak Arif lebih dekat. Nah, Pak Arif ini kan kita temanya adalah teknologi informasi bikin dompet terisi gitu ya. Luar biasa ya tema yang diusung oleh FTTI ya. Nah, itu mungkin kita bisa berawal dari sepak terjangnya Pak Arif nih ya. Sebelum di Unjani Yogyakarta, Pak Arif pasti sudah dong bekerja di tempat lain gitu ya. Salah satunya adalah sebagai teknopreneur. Nah, itu bagaimana Pak asal muasalnya atau bagaimana merintisnya pertama kali? Bisa diceritakan ke Sobat Jaya? Ya, pertama kali itu perkenalkan, nama saya Arif Ikhwan Wicaksono dari dosen Prodi Teknologi Informasi. Jadi pertama kali waktu berkecimpung di dunia IT itu sebenarnya karena waktu itu menentukan kuliah pertama kali. Bermula dari situ, kemudian dari situ saya melihat banyak sekali wawasan. Jadi sayang sekali misalnya kesempatan untuk bisa kuliah itu dilewatkan ya. Jadi memang semua itu berawal dari dunia perkuliahan. Jadi pertama kali waktu itu saya kuliah di ilmu komputer UGM. Kemudian lanjut ke S2. Nah, waktu usahanya ini ketika saya sudah lulus dan belum menemukan pekerjaan. Karena waktu itu memang nilainya nggak bagus ya. Nilai apa, Pak? Nilai IPK saya tuh nggak yang bagus banget gitu. Terus? Karena waktu itu saya mikir kebetulan juga waktu itu ayah saya meninggal. Jadi kira-kira 1 semester sebelum saya lulus itu ayah saya meninggal. Waktu itu saya ada 2 pilihan, antara harus melanjutkan kuliah atau ya sudah berhenti sampai di situ. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah, dan setelah lulus saya merasa bahwa nggak bisa jauh-jauh dari Jogja nih, harus di Jogja aja. Karena waktu itu memang asalnya Pak Arif dari mana, Pak? Asal saya dari Jogja. Dari Jogja, tetap harus di Jogja aja gitu ya, karena ada orang tua di Jogja gitu ya, Pak? Karena menemani ibu saya waktu itu kan. Terus kemudian ibu saya ngomong sama saya, ini ada uang senilai sekian yang bapak kamu itu sudah siapkan untuk sekolah lagi gitu. Oh, alhamdulillah ya, berarti Pak Arif itu sudah planning ya, sudah menabung gitu ya. Cuman waktu di situ kan saya berpikir bahwa teman-teman saya sudah pada kerja, sementara saya belum, masa saya kuliah, saya juga ingin kerja. Tapi waktu satu itu di Jogja itu saya yakin dan saya sadar bahwa Jogja ini potensinya bukan sebagai pabrik atau pekerja pabrik atau pekerja kantoran gitu. Saya mikir di Jogja itu potensinya yaitu wisata. Terus kemudian saya terbesit keinginan bahwa uang yang awalnya buat sekolah ini gimana kalau saya pakai untuk bangun usaha. Akhirnya waktu itu merintis usaha dengan pasar anak kos. Saya jualan pulsa. Berarti setelah lulus S1 kemudian melanjutkan S2, dan di situ juga Pak Arif sudah mulai merintis
sebuah usaha gitu ya, kecil-kecilan gitu ya awalnya ya. Sebelum S2. Oh, sebelum S2 malah udah ya? Iya, sebelum uangnya saya pakai untuk sekolah itu. Saya Dipakai putar dulu buat usaha. Iya. Akhirnya dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa yang penting kalau mau usaha itu ya sudah nyemplung dulu aja, nyemplung, kemudian dengan kondisi sudah tidak ada yang membiayai karena sudah tidak punya orang tua, ya sudah, kemudian apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan gitu. Oke. Dan di situ saya mengambil kesimpulan bahwa paling enak untuk memulai, dan ini karena topiknya kan bagaimana menjadi seorang entrepreneur ya. Paling enak memang kita harus kumpul sama orang-orang susah. Oke, jangan kumpul sama orang yang senang terus. Iya, sebenarnya susah itu konteksnya dalam ya. Oke. Susah di sini konteksnya kita bisa nggak sih jadi solusi buat orang-orang yang susah ini. Jadi misalnya bukan solusi terus kayak kampanye gitu ya. Cuman di sini ada permasalahan kesusahan orang dalam akses internet nih. Waktu itu di kampung saya itu. Tahun 2008 saya masih ingat internet itu belum seramai sekarang. Itu susahnya minta ampun untuk dapat koneksi internet pada saat itu. Kemudian ada warga yang karena kita kumpul dengan warga, terus kemudian warga tanya, bisa nggak sih misalnya dengan apa yang kamu dapetin di kuliah itu kamu bisa membagi koneksi ini. Satu koneksi kita beli rame-rame, kita patungan, kemudian bayarnya juga patungan gitu. Saya karena waktu itu tidak ada pilihan, ya sudah saya iakan, oke, berangkat gitu. Oke, jadi melihat dari fenomena atau masalah itu sebenarnya. Iya, dari situ kemudian warga juga kesusahan untuk mengelolanya, kemudian alhamdulillah dipasrahkan ke saya kelola. Nah, uangnya ini kembali nih, baru saya sekolah. Tapi pada saat itu saya belum izin sama orang tua. Dan itu kayak nyolong-nyolong gitu ya, maksudnya mumpung masih ada modal, ada rezeki ya, masa nggak dipakai gitu ya, supaya itu juga bisa bermanfaat kelak untuk sekolahnya Pak Arief. Dan ternyata sampai sekarang Pak Arief juga sudah memperoleh gelar Master of Computer Science ya Pak ya, dari UGM. Dan alhamdulillah itu adalah dari jerih payah atau asal muasal ketika Pak Arief itu pertama kali merintis sebuah usaha untuk kehidupan Pak Arief pada waktu dulu, dan sampai saat ini pun sudah memperoleh dari hasil jerih payah yang kemarin, yaitu sebagai dosen dan juga dipercaya juga ya Pak ya di sistem penjaminan mutu internal ya universitas. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya Sobat Jaya di rumah terinspirasi dari Pak Arief, silahkan tonton acara ini sampai selesai dan bisa kontak dengan Pak Arief dan bisa daftarkan diri Anda ke Prodi Teknologi Informasi di FTTI UGM Yogyakarta. Siap. Ya, insya Allah bertemu dengan orang-orang yang memang bukan mengajari susah, tapi berawal dari melihat orang yang susah, kemudian kita berupaya untuk menjadi solusi di situ dalam pemecahan masalah. Ya, itu sangat menarik sekali sebenarnya Pak. Berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan internet, itu kan pada saat ini ya, di pandemi COVID itu banyak sekali pembelajaran secara daring. Nah tadi penjelasan dari Pak Arief itu karena masyarakat itu gimana ya koneksi internet di sini susah, terus kemudian bikinlah usaha dan akhirnya orang-orang di sekitar bisa memanfaatkan internet. Nah itu bagaimana Pak cara metode masa kini nih ya saat ini? Kalau dulu itu kan eranya Pak Arief ya sebelum COVID gitu ya, masih hidup biasa gitu ya. Cuma memang internet dulu masih terbatas. Nah saat ini kan internet masih banyak, maksudnya internet itu sudah banyak dan jangkauannya juga luas. Nah mungkin Pak Arief punya suatu pandangan gitu, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut Pak di masyarakat saat ini. Jadi karena yang mengasihkan dari dunia usaha itu memang kita update nih terhadap informasi. Kemudian kalau ciri-ciri orang yang punya bakat jadi pengusaha dan apabila nanti kuliah di sini gitu ya. Jadi kalau Anda adik-adik teman-teman semua itu punya bakat usaha atau enggak, itu kelihatan ketika Anda sudah bisa melihat bedanya antara peluang yang bisa diambil dari sebuah kondisi kayak yang tadi disampaikan Pak Ano tadi. Kebetulan kan di rumah itu saya sudah ajarkan ke anak dan istri ya untuk mempelajari dunia
usaha gitu. Dari hal-hal yang kecil kayak misalnya anak-anak tuh tapi tidak saya suruh gitu. Anak-anak tuh sudah bisa monetisasi. Jadi monetisasi itu kapan? Nah, itu nanti yang akan kita bahas terhadap kondisi yang tadi disampaikan. Jadi anak saya tuh sekarang sudah bisa yang namanya jualan. Jadi dia jualan tapi yang harus beli orang tuanya. Oke. Dia bikin menu, dia belajar masakan, dia belajar benar-benar belajar. Tapi yang paling gampang, jadi kayak misalnya bikin roti bakar. Roti bakar. Itu kan gampang banget ya, pakai toaster gitu. Iya, pakai toaster. Terus kemudian cuma diisi apa, terus nutrisari dan lain-lain. Terus dia tulis kemampuan dia tulis, terus dia bisa jual. Nah, di saat dia bisa monetisasi itu waktunya kalau melihat ke belakang, dia melihat ada masalah nih di rumah. Masalahnya adalah bapak ibunya tuh suka jajan keluar. Dan suka menghabiskan uang itu hanya untuk beli snack, GoFood dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, di situ dia melihat ada peluang, kemudian dia jualan di rumah. Daripada bapak ibu beli keluar, beli aja sama aku gitu. Oke, sebenarnya itu salah satu contohnya ya. Misalnya pendidikan anak dari keluarga dulu. Jadi anaknya Pak, contohnya adalah gitu ya, misalnya menjadi entrepreneur itu dari keluarga dulu ya tadi contohnya ya. Misalnya anaknya Pak Arif, dia mencoba untuk membuat menu masakan gitu ya, karena tadi permasalahannya adalah bapak ibunya sering belanja dan lain sebagainya gitu ya, belanja online gitu ya, atau jajan di luar gitu. Akhirnya anaknya yang memang memasak dan kemudian bapaknya sendirinya suruh bayar kan. Itu salah satu pendidikan yang luar biasa Pak. Nanti mungkin berawal dari keluarga, dia langsung menjual ke teman-temannya. Ada itikat seperti itu atau tidak? Belum ya? Ketemu orang masih malu-malu. Oke, itu usia berapa Pak? Usia kelas sekarang kelas 4. Kelas 4 ya, iya. Suka lupa. Betul, karena biasanya tuh kalau SD gitu itu udah mau mencoba untuk menjual ke teman-temannya juga. Nanti mungkin bakal seperti itulah. Dan dari situ juga masalah yang tadi disampaikan Pak Ano tadi sebenarnya itu hanya prakata gitu, jadi pengantar kata tapi panjang banget, maaf ya. Jadi sebenarnya anak saya tuh kemarin ngobrol sama istri saya gitu, jadi kasihan ngelihat anak-anak yang sekarang kesulitan koneksi internet kan. Dan anak saya tuh punya inisiatif untuk bagaimana kalau misalnya suruh aja kayak masjid gitu misalnya, masjid dia langganan internet, kemudian melihat anak-anak yang pada pingin, jadi belajarnya dapat, tarbiyahnya dapat tuh di masjid misalnya. Jadi anak-anak dikumpulin, yang suruh bayar internetnya orang tua patungan, kemudian di wifi kan di situ. Nah kemudian di situ kan jadi bisa ngelihat peluang nih. Oh ternyata kalau peminatnya banyak, baru kita bisa berpikir tentang monetisasi. Jadi kuncinya untuk berusaha itu adalah berwirausaha itu adalah jangan keburu untuk monetisasi, itu paling fatal. Jadi ketika kita berpikir bahwa berusaha itu adalah bagaimana untuk dapat uang, itu udah salah. Jadi bagaimana kita bisa jadi solusi, nanti uang itu ngikutin. Jadi ketika jadi pengusaha itu udah mindsetnya aku harus kaya, aku harus bisa dapet ini, itu udah keliru. Karena nanti ekspektasi di lapangan itu lebih sulit daripada apa yang akan dihadapin. Jadi kalau ada masalah kayak gini nih, saya malah seneng karena ada peluang. Koneksi jadi saat ini sangat dibutuhkan. Kemudian aksesnya juga terbatas. Ini Anda yang ingin belajar teknologi informasi ini pas banget. Iya betul. Karena teknologi informasi itu tidak ada matinya ya sebenarnya ya. Malah dibutuhkan terus ya Pak ya. Iya. Dan memang dia lebih menciptakan orang-orang yang bebas. Jadi Anda punya skill IT apapun, kayak misalnya kayak kita bisa live ini juga berkat skill juga, skill ininya, skill yang menyediakan jasanya. Betul. Ya makanya IT itu sangat bebas, bisa siapapun bisa mempelajari, nggak harus, waduh saya anak IPS nih. Biasanya tuh Sobat Jaya itu ada yang ragu gitu ya. Saya tuh anak IPS nggak bisa dong belajar IT. Saya tuh anak IPS anak bahasa nggak bisa dong untuk masuk ke fakultas teknik gitu ya. Tapi kalau di Unjani bisa ya Pak? Bisa. Sangat bisa sekali. Jadi misalnya Sobat Jaya yang di SMA gitu ya, sebenarnya pengen masuk IPA tapi ternyata kalah skor dengan temen-temennya, atau sejatinya memang dari bapaknya atau orang tuanya memang
di teknologi informasi atau apa yang berkaitan dengan komputer dan memang Sobajaya ahli di situ, bisa saja ya daftar di Unjani Yogyakarta ya, dari jurusan apapun ya Pak ya, dan insya Allah akan diberikan pelajaran yang memang bermanfaat bagi Sobajaya di rumah. Betul sekali. Gitu. Bahkan kan kalau namanya pemrograman itu kan ada bahasa, jadi Inggris ya? Oh iya. bahasa pemrograman. Benar. Misalnya Pascal gitu. Teman-teman kan yang teman-teman yang Dari bahasa ya? Iya, di Fakultas Teknik kan juga jago-jago programming semua tuh. Ada kayak teman-teman Mas Cahyo gitu kan. Jago-jago programming tuh mereka. Artinya kan enak banget lah kalau misalnya Dan memang kalau misalnya yang keahlian-keahlian tersebut itu terbagi-bagi ya Pak ya? Iya. Dosen di FTTI juga pasti terbagi-bagi spesialisasinya ya Pak ya? Kalau kita melihat IT itu seperti potongan kue tart gitu ya. Jadi mereka punya porsi-porsi sendiri-sendiri. Ada lingkupnya sendiri-sendiri menjadi bagian dari potongan kue itu. Ada yang jaringan, ada yang pemrograman, ada yang multimedia, ada yang IoT dan lain sebagainya. Dan pastinya di FTTI itu lengkap dong ya, semuanya sudah ahli di bidangnya. Nah, itu kan tadi ini ya pengantar ya, pengantar terkait dengan bagaimana sih awalnya si entrepreneur itu memulai gitu. Memang tidak boleh jangan terfokus kepada money oriented. Kemarin tuh kita sudah bahas di pertemuan Talkshow Unjaya minggu lalu gitu ya, dengan prodi manajemen, bahwa memang kita harus kreatifpreneur gitu Pak, dan memang kita itu jangan sampai money oriented gitu, tapi lihat aja ke prosesnya. Ya tadi memang betul kata Pak Arif ya, harus sebagai problem solver ya, pemecah masalah di situ. Nah itu kan tadi contohnya itu ada yang di masjid gitu ya Pak, misalnya siapa, terus kemudian bikin router di situ dan nanti bersama-sama dengan masyarakat. Iya, dan di situ kan jadi bisa ngelihat, oh ternyata demand-nya gede nih. Artinya kan memang ada beberapa orang yang memang kesulitan karena misalnya kita harus tergantung dengan takmir. Misalnya bukanya hanya jam 8, nanti setelah Isya sudah tutup misalnya, padahal butuh sampai 24 jam gitu. Kita kan ngelihat di situ ada demand. Jadi sebenarnya kesempatan untuk membuka internet di masjid untuk dapat pelajarnya, dapat tarbiyahnya juga di masjid. Dari situ juga kesempatan nih untuk melihat peluang. Ternyata tuh ada orang-orang di sekitaran rumah saya nih yang sebenarnya bersedia nih misalnya. Karena kan sekarang internet sangat murah ya. Betul. Oh murah ya, sangat murah. Sangat murah. Tapi kita sebagai konsumen mahal. Kalau yang sebagai pengusaha sebenarnya murah ya. Kalau listline murah, enggak. Kalau yang seluler itu mahal. Oke. Tapi kayak yang kita per bulan gitu ya maksudnya? Iya, pakai listline itu pakai kabel masuk ke rumah. Kabel. Itu relatif murah. Ya, tapi kan pemasangannya juga ribet ya sebenarnya. Iya, memang biasanya mahalnya di awal ya, mahal di bulanan. Tapi dengan adanya gotong royong, masyarakat bareng-bareng, oke itu bisa tuh. Bahkan ada kok beberapa pengusaha seperti pengusaha internet yang sudah memfasilitasi bagian dari rumahnya untuk disediakan gratis itu juga sempat viral juga di media sosial. Jadi ada pengusaha internet, RTRBNet juga, kemudian dia memberikan satu space kosong untuk warga sekitar gitu, untuk belajar bareng anak-anaknya. Jadi dia bisa mengakses itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang menyenangkan dari menjadi wira swasta itu memang Tuhan, bos kita itu kayak nggak ada siapa-siapa gitu, ya hanya Tuhan bos kita. Jadi kayak misalnya kalau pengusaha internet terutama ya, kalau misalnya tiba-tiba, saya dulu pernah kejadian nih, saya malah cerita ya, kondisi terburuk ketika saya punya usaha itu adalah ketika tower internet saya tuh kena petir karena bencana alam ya. Dan itu sekitar seminggu sebelum anak saya lahir nih. Waktu itu kena petir dan di situ saya mikir bahwa banyak nih tower-tower di sekitar. Tapi kenapa cuma saya punya saya gitu kan? Saya kemudian konsultasi sama teman saya, yang saya tuakan ya. Dia bilang, ya gimana? Petir itu datangnya dari mana? Gitu. Dan petir itu nggak bakal salah alamat, dia bilang gitu. Dan saya memang nyadar sih, ketika saya mau
lahiran anak pertama kan saya jadi serba pelit nih, ngirit. Oh iya, karena ngiritin. buat nabung lahiran anak wajar operasi, Pak. iya. Terus akhirnya pegawai ada yang saya berhentikan. Gitu. Oke. Jadi bukan berhentikan karena nggak berprestasi ya, Betul. tapi karena memang Kondisi. efektivitas Efektivitas pekerjaan. dan efisiensi. Karena kita mau up ke atas gitu. Iya. Ternyata malah dapat teguran seperti Oke. itu. Oke, habis itu beres, semuanya beres, sudah diberesin. Habisnya juga diberesin, lahiran beres. Baru setelah sekian tahun itu saya baru sadar nih. Bos saya kan ya yang di atas gitu. Jadi enak ketika saya sedang lalai gitu. Saya jadi diingetin kalau tiba-tiba hujan gitu, waduh, bos saya marah lagi nggak ya? Oke, itu udah masuk ke sugesti ya jadinya ya. Oke, nggak masalah. Berarti Jadi misalnya enak. nih Sobat J, berarti untuk ilmu yang didapat gitu ya. Iya. Misalnya kita sebagai pengusaha gitu ya, misalnya di pengusaha internet gitu ya, kita masih tetap untuk mengelola usaha kita demi kemaslahatan umat, dan juga kita jangan sampai tidak memperdulikan terkait dengan sang kholik kita ya. Tetap harus ada hubungan dengan Allah atau Tuhan gitu ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Dan jangan sampai lupa juga dengan itu ya, dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai usaha kita malah merusak lingkungan sekitar ya Pak ya. Jadi ada 3 hal itu sebenarnya. Menyenangkan sekali. Nah, itu adalah pelajaran tadi ya yang kita dapat terkait dengan bagaimana cara menjadi pengusaha. Nah, kalau yang saat ini kan memang saya juga pernah memperoleh ini Pak, informasi gitu ya. Ternyata ada juga nih kelompok mahasiswa gitu ya. Mereka itu bekerja sama satu sama lain ya, terus kemudian membantu sebuah kampung ya. Mereka bukan KKN sebenarnya ya, tapi mereka sekelompok mahasiswa gitu, mungkin kelompok aliansi mahasiswa, kemudian mereka bersama-sama gitu ya membangun sebuah kampung. Mereka tadi menyusun atau membuat router hotspot satu kampung, dan kemudian masyarakatnya itu bayar ke yang memang ke mahasiswa tersebut, tapi bayarnya itu lebih ringan. Nah, itu bagaimana ya Pak cara mekanisme seperti itu Pak? Pak Arif pernah mengalami hal kayak gitu atau punya pengalaman seperti itu? Iya, karena memang RTRW.net ini juga pertama kali yang mencetuskan memang teman-teman mahasiswa sekitar tahun 2006. Bapak RTRW.net yang terkenal itu, kita semua tahu. Terkenal. Namanya Onowe Purbo. Dulu juga pernah kampus kita tuh juga berkomunikasi dengan Onowe Purbo melalui dosen di teknik Pak Rifki ya, yang melakukan komunikasi dengan Pak Ono untuk menghadirkan Pak Ono ke sini. Tapi waktu itu berhalangan karena masalah COVID ini kalau nggak salah gitu. Dan itu Bapak RTRW.net Indonesia tuh. Jadi kalau kita nyari kata kunci RTRW.net di internet, pasti yang muncul Pak Ono. Dan tentang mahasiswa tadi, itu juga sejarah awal mulanya RTRW.net itu memang berawal dari teman-teman mahasiswa. Kalau mereka dulu ngambil internet dari kampus gitu ya, dari layanan internet di kampus dibawa ke kos, kemudian dibagi. Terus kemudian karena kenapa namanya RTRW.net, karena skupnya hanya RTRW.net. Tapi memang RTRW.net itu memang dalam kondisi real di lapangan itu, kalau sudah scale up, udah besar ya, itu memang kita tidak boleh menutup diri terhadap kasus tentang perizinan. Berarti walaupun itu udah dibentuk gitu sama sekelompok aliansi mahasiswa dan sudah disetujui RT RW, itu juga harus kalau udah skala besar berarti Pak ya? Itu maksimal berapa Pak kalau misalnya harus minta perizinan gitu? Karena kan kalau internet ada sih prosedurnya, bisa berizin lah. Karena di internet di Indonesia itu sudah ada yang ngatur, namanya APJII, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet, itu resmi ya. Asosiasi pengusaha ya internet jadi ada asosiasinya nih, ada yang ngatur bagaimana. Jadi kita nggak bisa sembarangan jualan internet juga. Nanti kena ada istilahnya balai monitoring gitu. Pasti akan didatengin sama dinas telekomunikasi, Diskominfo ya. Nah, didatengin, mereka punya alatnya untuk ngecek. Jadi kita punya pemancar yang mengganggu
sekitar, lingkungan sekitar ya? Iya, misalnya Radiasi ya? punyanya Telkom sendiri terganggu dan lain sebagainya. Jadi ada yang ngatur gitu. Oke, Nggak berarti bisa ada sembarangan. jaraknya misalnya Iya, ya Pak ya? Jadi nggak ada dong namanya warnet itu sebelah, ada ya? Karena sebelah-sebelahnya Pak ya? Iya. Tapi itu nggak, berarti itu maksudnya sendiri? yang wireless. Oh, yang wireless. Jadi nggak, kalau misalnya Anda membuat sebuah usaha internet, tapi cakupannya sampai tingkat kabupaten, kota gitu, dan Anda nggak ngurus izinnya, Iya. ya itu malah bisa masalah. Oke. Jadi konsep di sini yang saya tekankan dari awal, memang kita usaha bukan untuk membuat itu, sebenarnya kita berusaha untuk Memfasilitasi masyarakat. iya, masyarakat, dan kita melihatnya ada peluang nggak kalau mau digedein ya kita lewat jalur yang resmi. Betul. Sampai Kalau saat ini juga akhirnya resmi juga. Oke, kalau misalnya memang nggak bermanfaat berarti nggak usah dilanjutkan. Iya. Tapi namanya internet tetap bermanfaat ya Pak ya. Iya. Oke, oh berarti awalnya memang dari mahasiswa gitu Iya, ya. awalnya kalau kita cari kata kunci gitu, memang RT/RW.net ya, karena itu memang bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar. Ketika masyarakat setempat itu kesusahan mencari internet atau misalnya internetnya memang koneksinya sedikit, kemudian dibantu oleh institusi pendidikan beserta sivitas akademika, dosen dan mahasiswanya, dan itu bermanfaat untuk masyarakat ya Pak ya. Oke. Iya. Bahkan di fakultas teknik ini juga sedang kita godok nih, godok. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang sudah jadi mahasiswa dan calon mahasiswa itu cukup berbahagia, karena apabila nanti dalam fakultas teknik itu ada yang namanya kelompok studi jaringan. Oke, kelompok studi jaringan. Iya. Jadi Itu khusus yang teknologi informasi atau seluruh kayaknya nanti modelnya akan dibawa sampai ke level universitas ya? nih. Wah, Enakan tuh. jadi nanti kalau misalnya yang mahasiswa sudah di Fakultas Kesehatan, Iya. Fakultas Ekonomi dan Sosial, dan Boleh. FTT juga bisa bergabung di komunitas atau kelompok studi jaringan tadi. Iya, jadi nanti belajar. Ini lagi Oh, diinisiasi. kayaknya jangan dibocorkan deh Pak. Cuma memang mau dibentuk kayak gitu ya Pak ya. Jadi nanti belajar gimana caranya, alat apa yang dibutuhkan untuk membagi jangan jarak lebih dari 1 kilo gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Kita pakai hotspot berada di sini nih, kita pakai hotspot namanya hotspot Unjani kampus 2 gitu misalnya. Kita sudah connect, tapi dengan jarak 100 meter kan kita nggak dapat sinyal nih. Betul. Nah, teknologi informasi ini ada untuk menjembatani itu. Kesusahan itu tuh ada jawabannya nih. Oke. Jawabannya apa, pakai alat apa, kita kan belajar di kelompok studi itu. Kemudian, nah yang jadi praktek itu nanti teman-teman calon mahasiswa dan mahasiswa khususnya itu yang jarak kosnya udah deket nih, itu kan bisa tuh nyoba sebagai bahan praktikum nih. Aku bisa nggak ya untuk sekedar nyoba? Oh gitu. Oh berarti itunya jangkauannya lebih luas, tapi Jadi hanya lebih bisa luas. diakses oleh orang-orang tertentu. Iya. Dan yang Tapi punya itu nanti akses, ininya bisa ini nggak Pak? Kan dikhawatirkan ya nah, kita kalau bisa. ada pengelola kan tinggal Oh iya. Oh ini salah nih ini IP-nya. jamnya, operasionalnya hanya jam sekian sampai jam sekian, terserah pengelolanya dong gitu nanti. Oke. Tapi itu bisa diidentifikasi kan kalau misalnya Iya, dia itu dan bukan semua terkontrol. bukan usernya Sivitas Akademika atau mahasiswanya kampus A harus gitu, kampus A registrasi ya dan nih sebagainya. misalnya. Iya. Bisa ya. Makanya ini masih dalam penggodokan, Oke. kita akan minta persetujuan bagaimana teknisnya. Iya. Nggak bisa langsung gitu. Betul, karena iya. Dunia kampus kan memang harus semuanya, makanya ini Betul. sangat menyenangkan sekali. Betul. Iya memang itu sangat menarik sekali ide yang kreatif gitu ya. Jadi kalau misalnya Sobat Jaya yang memang sudah menjadi mahasiswa dan akan menjadi mahasiswa itu ada plusnya nih nanti ya di Unjani Yogyakarta itu ya khususnya dari FTTI itu akan sedang menggodok atau sedang mempunyai rencana atau sedang apa sih namanya itu sedang merancang maksud saya sedang merancang sebuah inovasi yaitu nanti ada kelompok studi jaringan mahasiswa awalnya mungkin dari FTTI dulu ya Pak ya. Terus kemudian nanti kalau misalnya memang berhasil gitu ya kelompok studi jaringan ini bisa meluas di 3 fakultas yaitu FES, FKES dan FTTI gitu ya. Jadi memang plusnya dapat di situ. Misalnya Sobat Jaya itu ada di rumah atau di kos-kosan bisa mengakses internet. Gitu ya Pak ya, bener ya? Dan enaknya lagi mereka lulus ya. Mereka udah lulus. Karena kan mereka melihat langsung nih real dosennya juga pelaku juga. Kemudian materi kuliahnya juga mendukung juga. Dan kebetulan nanti kita sudah resmi kita dapat sertifikat dari Latvia, dari negara di Selandia di
di Selandia Baru ya, mana sih namanya? Di Selandia Baru, Australia. Eropa. Oh, di Eropa. Skandinavia. Oh, Skandinavia. Oke. Nah, oh, itu udah dapat certified bahwa kita berhak melaksanakan ujian mikrotik resmi. Oke, mikrotik resmi Ya, secara namanya online. MTCNA. Kita resmi sudah sebagai mikrotik akademi ini barusan turun. Kemudian Barusan turun ya. barusan kita terima. Selamat. Prodi teknologi informasi. Nah, artinya kan di situ syarat dari mereka, kamu boleh nih jadiin mikrotik akademi, orang umum boleh tes MTSNA di kampusmu. Tapi satu, kurikulum mikrotik, kurikulum jaringan harus dimasukkan ke kurikulum. Nah, artinya pasti akan kita ajari nih. Nah, keuntungan yang terakhir nih apa nih? Mahasiswa sudah punya skill seperti itu, mereka lulus pulang ke kampung halaman langsung langsung melihat peluang. Oke, peluangnya yaitu jaringan tadi. Iya, di rumahku nih ternyata akses internet terbatas banget susah. nih. Aku ngerti nih sekarang, aku ngerti caranya. Aku bikin. Oh, itu bisa ya, setelah mahasiswa lulus bisa bikin kayak gitu ya? Praktek. Dia langsung melihat dosennya waktu kuliah jelasin, boleh main ke rumah dosennya, ngelihat wujudnya. Bahkan kemarin juga teman-teman teknologi informasi itu saya ajak ke salah satu di Kaliurang itu, kita ada resort. Itu kebetulan pelanggan saya juga. Saya ajak ke sana melihat, dan nanti bisa dilihat di beritanya. Beritanya di ftti.unjaya.ac.id. Dilihat di situ ada foto saya, ada foto mahasiswa. Jadi saya ajak ujian di situ. Ujiannya di lapangan lah ya Pak. Saya ajak ujian di lapangan. Ini sekarang kamu ubrek-ubrek semuanya. Saya udah izin manajernya. Udah izin manajernya Mas Nova, waktu itu manajer hotelnya. Mas, saya izin mahasiswa mau main ke sini, mau tempat saya jadi ujian gitu. Oh ya silakan. Diobrak-obrik semuanya, saya obrak-obrik gitu. Terus saya tinggal, tapi yang namanya mahasiswa ya, kita nggak bisa berharap mahasiswa tuh langsung nurut gitu ya. Dan saya percayakan mahasiswa gitu. Terus saya dilapori, saya kan pergi sebentar, ngelihat ke lokasi lain, ditelepon manajernya, bro, mahasiswamu ada yang berenang nih. Nggak apa-apa Pak, namanya mahasiswa. Tapi tugasnya udah selesai kan. Saya tanyain, kamu mau berenang apa? Saya udah selesai Pak, nomor 1. Oh ya, bagus. Akhirnya saya hadiahin mereka berenang semua. Udah berenang semua aja. Jadi memang mahasiswa juga dekat dengan dosen. Mereka dekat, jadi dengan harapan skill-skill yang diajarkan di perkuliahan itu pulang ke rumah bisa teraplikasikan. Itu baru jaringan ya. Baru mikro apa tadi? Mikrotik. Jaringan. Baru mikrotik aja. Prodi-prodi yang lain nih. Mikrotik. Bikin program. Kalau mikrotik berarti ada makrotik ya. Enggak ya Pak ya. Nah, berarti kalau misalnya sebagai yang udah kuliah di Prodi Teknologi Informasi atau yang sudah masuk ke FTTI itu jangan khawatir. Nanti setelah lulus kalian sudah bisa sebagai entrepreneur kalau kalian memang bisa melihat peluang di situ. Contohnya tadi ya, sudah ahli di mikrotik atau membuat jaringan. Oh, ternyata di kampung saya belum ada jaringan. Nah, dia langsung bisa berwirausaha di situ ya Pak ya. Nggak perlu bikin warung internet gitu ya Pak ya. Karena sekarang aja orang itu menjual tempat. Ya nggak Pak? Misalnya punya kafe atau punya apa, dia menjual tempatnya dengan internet gratis gitu, tapi makanannya juga lumayan gitu. Nah sekarang kayak gitu ya Pak ya. Di kampung bisa kayak gitu juga ya, angkringan gitu ya. Bisa sekali. Banyak contohnya ya Pak ya gitu. Banyak sekali. Jadi di kebetulan rumah saya itu berada di daerah Kaliurang itu sangat sepi itu. Daerahnya sangat sepi, terus ada jalan kayak jalan lintas kabupaten gitu. Karena saya lama di sana, saya sering ngobrol-ngobrol dengan warga-warga yang ronda gitu kan. Kenapa kok kalau ada orang buka usaha di sini selalu gagal gitu ya, selalu gagal. Dan jawaban orang-orang itu selalu bisa ditebak, karena itu jalannya itu dipakai untuk jalan transportasi, bukan jalan untuk berhenti ataupun jalan wisata gitu ya. Jadi jalan itu dipakai masyarakat itu hanya untuk melewati dari Sleman sampai ke Jogja gitu. Tapi ternyata ketika sudah ada teknologi internet, itu jadi pemantik orang untuk berhenti mampir gitu. Oh gitu. Ketika ada tulisan free wifi, itu sudah pasti mampir, sekalian istirahat. Dan itu ketika mampir, kalau
bagus ya sudah, dia akan mampir lagi. Iya, Tapi ketika koneksinya lambat, ya, wassalam gitu ya, susah itu ya. Jadi memang kalau misalnya berbisnis internet gitu ya, harus bisa memastikan bandwidth ya, namanya ya, koneksi internet jaringan di tempat usaha itu koneksinya tuh harus benar-benar bagus. Ya benar Pak. Misalnya saya sedang nongkrong di kafe gitu ya, ke kafe A, kemudian oh ini internetnya bagus, kemudian besok coba ke kafe B, ternyata kafe B koneksinya naik turun pindah. Itu udah nggak mau di sana lagi. Iya benar memang Pak, benar kayak gitu. Tapi memang luas sih kalau belajar di Fakultas Teknik dan Teknologi itu. Artinya ada prodi namanya Teknologi Informasi ya. Itu dia concernnya kan memang di situ tuh. Bikin jalan ya. Kalau kita bilang koneksi, kita bikin jalan nih. Oke. Tapi ketika jalan ini sudah ada, itu udah harus diisi nih. Oke. Nah, ada yang marketplace tadi Pak Anu bilang, ada jualan di internet dan sebagainya. Itu kan sebenarnya isi untuk mengisi jalan itu. Yang penting jalannya dulu ada ya. Iya. Yang kalau kita kan memastikan bahwa ini jalannya ada. Prodi ini. Nah, tapi kalau prodi kayak sistem informasi, teknik informatika, kemudian teknik industri, nah ini belajar nih gimana caranya jalan yang sudah ada ini dimanfaatin. Jadi kalau kita sekarang ini, kalau kita fokusnya hanya fokus gimana nih dapat koneksi internet, ya sudah selesai. Kita hanya bisa pakai internet itu untuk YouTube-an, untuk Facebook-an. Tapi kalau kita belajar mungkin ada syukur-syukur ada yang konten kreator ya mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita belajar IT, kita jauh lebih dari itu, bisa memanfaatkan jaringan ini. Kayak misalnya zaman sekarang nih, cari kerja kan sulit nih. Bahkan di Jobstreet itu dia merilis tweet bahwa sebelum ada pandemik itu 30.000 lowongan pekerjaan itu ada, hampir setiap hari. Ketika ada sebelum pandemik, setelah pandemik itu hanya angka sekitar 15.000 lowongan pekerjaan. Yang dulunya pelamar itu hanya 400-600 pelamar, sekarang meningkat jadi sekitar 1.000 sampai 2.000 pelamar. Artinya kan di sini kita melihat bahwa yang namanya dunia pekerjaan nih sudah semakin sedikit, kemudian jumlah pelamarnya semakin banyak. Nah, kalau Anda hanya beranggapan bahwa kuliah itu kemudian selesai dapat gelar gitu, Anda menjadi orang-orang yang terhitung tadi. Tapi kalau misalnya Anda belajar IT, Anda ngerti gimana caranya, bahkan yang namanya dunia yang saya geluti itu juga namanya crossworking tadi, itu belum sempat dibahas. Crossworking. Jadi bagaimana kita bekerja, tapi kita dari rumah. Kita bekerja dari rumah itu sangat, kita nggak tahu bahwa ternyata di luar itu banyak orang yang merilis pekerjaan itu di internet. Jadi skill utama selain kita juga ngerti IT, kita juga bisa bahasa Inggris nih. Jangan sampai nih Pak Anu masalah bahasa Inggris ini sampai terlewatkan di momen-momen seperti ini. Udah mulai pekerjaan udah di internet banyak banget. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris juga sama aja. Betul. Jadi kemudian kita bekerja dengan skill IT kita, itu di internet Anda bisa coba nanti cari salah satunya misalnya di Upwork, upwork.com gitu, atau enggak di freelancer.com gitu. Coba aja cari, buka gitu, kemudian di situ banyak sekali pekerjaan yang ditawarkan, dan pekerjaan yang paling banyak dan paling besar bayarannya itu biasanya kaitannya dengan IT. Saya tadi barusan sebelum kesini saya ngecek, ada email masuk itu dari India, itu minta bantuan pekerjaan dalam bentuk skrip mikrotik nih. Saya dapat email invitasi untuk mengirimkan proposal. Kamu mau nggak? Kalau mau silakan submit proposal. Dan proposalnya nggak seperti yang dibayangkan ya. Artinya kalau proposal yang dibayangkan harus kata pengantar dan sebagainya, gitu ya. Terus ada angka uang. Kalau negeri biasanya berapa lembar Pak? Yang penting kita cuma 1 lembar cukup. Betul. Yang penting kontennya terisi dan berisi gitu ya. Kita kirim, kemudian nanti dapat deal-dealan. Nah, kalau belajar kayak gitu tuh udah, karena waktunya juga sudah mepet banget ya. Kalau mungkin nanti suatu saat Anda yang penting belajar crossworking itu, artinya ketika Anda belajar IT dan mengerti sekarang sudah ada crossworking, jangan takut, namanya menurunnya lowongan pekerjaan itu tidak akan membuat Anda menjadi gentar. Betul sekali. Anda punya skill, jadi Anda masuk sini, Anda dibekali skill, Anda keluar tuh jadi pede. Jadi keluar itu bukan keluar kemudian bawa tangan kosong, bawa ijazah gitu. Kayak saya dulu kuliah di UGM ya. Tapi saya sendiri
keluar tangan kosong. Ah, Enggak deh, saya maksudnya mungkin perasaannya sama gitu ya. Setelah lulus, what next? Gitu. betul. What next nih? Tapi karena kita sudah punya skill pada saat kuliah gitu, ingat-ingat, oh ya saya waktu di UGM belajar ini. Ketika ketemu masalah tadi, makanya kumpul sama orang-orang susah nih. Kalau kamu nggak kumpul sama orang susah, kamu nggak akan ngerti manfaatmu di mana. Betul. Ketika kamu ngelihat orang susah, kayaknya aku bisa nolong kamu bro. Gitu. Tak bantuin. Oke, gitu ya. Jadi kalau walaupun misalnya Sobat Jaya itu sudah masuk ke prodi teknologi informasi atau Sobat Jaya yang ingin kuliah di teknologi informasi itu tidak boleh gentar terkait dengan pandemi COVID sekarang. Karena apa? Walaupun angka pengangguran banyak, walaupun tadi ya yang awalnya itu sebelum COVID itu permintaan akan tenaga kerja itu 30.000, ternyata setelah pandemi tinggal 15.000 dan sedangkan pelamarnya itu jadi banyak. Tapi yang teknologi informasi tidak perlu gentar karena mereka itu benar-benar bermanfaat dan masih dibutuhkan sampai kapanpun. Apalagi ini industri 4.0, kemudian nanti naik menjadi 5.0. Bagaimana nanti mahasiswa atau misalnya orang-orang yang ahli di teknologi informasi harus bisa nih melingkarkan teknologi informasi dengan sosial, gitu ya. Jadi tadi poinnya itu ada yang bahasa Inggris gitu ya. Memang harus bisa ya Pak ya tadi ya, karena memang segalanya itu pakai bahasa Inggris ya Pak ya, apalagi kalau udah hubungannya dengan luar negeri. Pak Ano juga kuliah di Inggris ya? Bukan, Thailand ya? ke Thailand. Coba di Inggris coba jalan-jalan aja. Nah gitu, jadi kalau misalnya tadi Sobat Jaya yang dari bahasa, dari IPS, apalagi dari IPA gitu, apalagi dari SMK kayak gitu, nggak perlu berkecil hati gitu ya, karena memang semuanya itu sebenarnya bisa belajar terkait dengan IT gitu. Jadi daftarkan aja langsung ke FTTI Unjani Yogyakarta. Insya Allah nanti akan bertemu dengan pakar-pakar dan dosen-dosen yang ahli di bidang IT. Oke, terus kemudian berkaitan dengan ini ya, teknologi informasi itu bisa dompet terisi gitu ya. Ya memang benar sih sebenarnya Pak ya tadi ya. Itu kan memang ketika sudah pulang, sudah lulus, kemudian bisa membuka jaringan internet. Terus kemudian nanti bisa dilingkan ya, misalnya sudah punya jalan, bisa ini ya Pak, apa namanya, kerjasama dengan yang prodi lain ya, untuk mengisi jalan tadi ya. Nah gimana Pak ini caranya ketika nih misalnya ya, bisa kasih pertanyaan Pak. Misalnya nih, kan sudah nih punya jaringan di wilayah, misalnya udah lulus dari FTTI Teknologi Informasi, terus kemudian ternyata masyarakat butuh nih terkait dengan koneksi internet, saya bukalah di situ. Tadi katanya harus melakukan perizinan. Nah itu perizinannya itu harus kemana aja ya Pak? Iya, karena kan ada resmi tuh APCI nih, APCI. Ada asosiasi resmi, tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda skalanya masih kecil, lokal bisa. Jadi resell bisa. Reseller. Jadi Anda menghubungi ISP terdekat yang resmi. Mereka sudah punya izin nih. Kayak misalnya di kan setiap kota selalu ada ISP-nya yang resmi. Nah, Anda tinggal kontak salah satu ISP, nanti izinnya ikut mereka. Oke. Tapi itu kayak subnya ya, reseller sih ya. Jadi tapi produknya yang produk mereka. Jadi produk mereka, mereka jualin. Jadi kita nggak bisa tuh jadi bos kalau kita belum jadi karyawan. Betul. Jadi kita harus menginduk dulu ke induk yang besar, kita belajar di situ, kita punya, baru kita bisa bikin. Jadi berarti ya kayak semua dunia usaha gitu. Ketika Anda ingin bangun usaha, jangan langsung bangun usaha, ikut dulu aja, ikut dulu, pelajari sistemnya. Tapi juga pelajari itu kan Anda juga harus punya modal nih. Betul punya modal, nggak hanya belajar. Iya, nggak hanya knowledge aja ya. Harus ngerti nih, harus ngerti. Jadi belajar di ini cocok banget. Terus nanti nginduk di, saya dulu nginduk juga di ISP. Saya 2 ISP saya ganti. Jadi tahun 2000 sekalian promosi ISP nggak apa-apa ya dia. ISP itu apa sih? Internet Service Provider. Oh, punya Pak Arif juga. Enggak, waktu yang saya induin.
Oh, jangan, nggak usah. Kecuali kalau yang sana itu ngasih kita info. Oh iya, saya telepon aja gimana? Oh iya, boleh Harus sebutin sekarang. Iya. Jadi saya nginduk ke mereka, kebetulan dia juga pengurus APCI. Oke. Salah satu bosnya itu pengurus APCI juga. Tapi kalau misalnya mahasiswa kita nih, ya udah lulus, bisa kan ya dengan Bisa, koneksi iya. AP ISP. ISP ya? Iya. Heeh. Bisa nanti di Akses. daerah mereka pasti ada nih di daerah. ISP Semua Indonesia sendiri. ada kok. Itu jadi asosiasi yang mengurus seluruh Indonesia. Oke. Itu ada, jadi resmi diakui pemerintah. Ada list-listnya juga. Bahkan kalau kita mau daftar juga bisa, tapi daftar juga harus ada syaratnya, harus punya aset berapa tower dan lain sebagainya. Oh gitu, berarti harus bikin tower dulu ya? Iya. Atau melihat dari sekitar kita itu ada tower dulu? Iya, bisa jadi kalau misalnya ngelihat ada tower, oh mungkin ini Nggak perlu bikin tower kita kan, karena kan koneksinya dari tower ya. Nah, makanya di situ nanti ada speknya untuk area yang berapa kilo itu bisa pakai alat Diakses. ini, harus ketinggian itu harus berapa untuk bisa mengakses yang sana. Pokoknya ada hal-hal atau kriteria dalam pembuatan Iya. itu ya, jalan jaringan tadi ya, Iya. mikrotik tadi ya. Bener ya, Mikrotik salah mikrotik satu. ya. Takut salah ngomong saya. Nanti itu routingnya. Oh, betul. Salah saya. Apa namanya mikro apa? Mikrotik itu Mikrotik kan? routernya, Oh, routernya. router untuk ngatur itu. Jadi masuk kemudian di situ kita melakukan pengaturan Pengelolaan dari kantor mikrotik itu polisinya, jaringan kantor ya. polisinya. Kita Oke. bikin jalannya, ini kantor polisinya dia yang ini Kesana, kesana berapa, menyebar. lewat kesini, lewat sini, Jadi bisa diatur. bisa diatur. Oke, nah itu diajarkan nggak Pak di Diajarkan, mahasiswa diajarkan, RTT atau diajarkan. teknologi informasi? Diajarkan. Bahkan kalau misalnya lolos ikut ujian itu dapat sertifikat resmi tuh MTC. yang tadi dari Skandinavia. Iya. Dari Ada selama ini, karena ini baru ya tadi ya. baru Oke. kemarin. Mau diuji cobakan kapan Pak ke mahasiswa Ini kita? tergantung kaprodi saya ini, Pak. Tapi Sanit. kan udah dapat lisensinya ya. Sudah. Tinggal nanti actionnya. Iya. Kalau misalnya sudah action, terus kemudian bisa yang lulus dapat sertifikat Iya. itu. Hari ini pun Wah. bisa, hari ini pun. Oke, jadi selamat bagi mahasiswa hanya prodi teknologi informasi atau Oh, enggak, semuanya? enggak. Oh ya, di FTTI ya. Seunjani. Seuniversitas. Asal Jadi Anda punya apa namanya concern ke sana, pingin punya sertifikatnya bisa. bisa ya. Yang penting ujiannya lolos gitu ya. Yang penting jangan lolos. Oke, jadi selamat buat mahasiswa dan mahasiswi Unjani Yogyakarta seluruh fakultas. Nanti kalau misalnya memang sudah diketok palu nih ya terkait dengan sertifikat internasional ya, benar ya? Ya, internasional. Internasional dari Skandinavia tadi yang dari Eropa. Latvia. Hah? Latvia. Dari Skandinavia kan? Iya. Iya. Dari Latvia Skandinavia gitu ya. Nah, kalau misalnya mahasiswa dan mahasiswi Unjani yang lolos tes tersebut ya nanti bisa dapat sertifikat internasional tersebut. Iya. Jadi dari prodi apapun yang penting dari universitas nanti tinggal tunggu ketok palunya apakah disetujui dari bidang internal ini gitu ya, atau nanti memang harus dikaji lebih lanjut. Semoga aja disetujui supaya nanti mahasiswa bisa terfasilitasi gitu ya. Amin. Amin. Mantap. Rabbal alamin. Karena itu Tapi juga sulit itu. iya tahu tesnya sulit. Nggak apa-apa, jangan dibilang Baru sulit. baru lulus. Oh, nggak apa-apa. Siapa tahu mahasiswa kita, mahasiswa kita sekali tes Oh, lolos. amin. Sambil merem, udah dapat sertifikat lolos. Karena Bisa itu, saja. iya, karena jadi pintu kunci juga kalau Anda cari pekerjaan di dunia jaringan ya, misalnya mau kerja di Telkom di mana, Udah dapat sertifikat itu dipakai. sertifikat itu ditanyain. Ditanyain ya malah ya. Pokoknya pekerjaan yang sifatnya internet gitu ya, misalnya Anda mau ke Telkom, mau ke dimanapun yang Ya. bidang network administrator itu pasti skill. Ditanya itunya. Biasanya persyaratan minimal menguasai. Nah, itu biasanya sangat diutamakan yang memiliki sertifikat Mikrotik MTCNA. Kalau misalnya itu diketok nih ya, itu berbayar atau gratis Wah, Bapak? itu nggak tahu itu. Oh, nggak tahu. Pak Rektor nanti. Oke, tergantung nanti ya. Iya. Itu baru dapat lisensinya gitu. Ya, Kita sudah qualified untuk menyediakan itu. Kita punya Oke, sudah piagamnya jadi qualified. qualified. Jadi misalnya kita mengadakan itu, kita nggak akan dapat peringatan nih, udah karena udah resmi nama kita udah. dan mahasiswa terfasilitasi lah, nggak perlu untuk tes di luar-luar. Jadi Kalau di luar mahal. kalau di luar mahal, ya nggak usah ngomong mahalnya Pak. Nanti Saya 2,5 saya. 2,5 juta ya. Kalau nanti mungkin rektor kita kan
baik hati ya. Mungkin kebijakannya beda. Oke, semoga aja kebijakannya beda dan jauh lebih murah atau mungkin bisa gratis. Wah, tapi nggak tahu sih kalau gratis. Yang tahu memang dari FTTI ya, karena memang mereka yang melakukan proses itu untuk lisens dari sertifikat internasional dari Latvia Skandinavia ya. Mantap sekali gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Jaya yang memang ingin mendapatkan fasilitas tersebut, itu bisa daftarkan diri Anda di Fakultas Teknik Teknologi Informasi, khususnya di Prodi Teknologi Informasi Unjani Yogyakarta. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut terkait dengan prodi tersebut dan terkait dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani, silahkan kunjungi website Unjani Yogyakarta, yaitu www.unjaya.ac.id atau di Instagram dan YouTube @infounjaya. Nah, kita masih ada waktu apa ya? Silakan kalau misalnya Sobat Jaya yang ingin di YouTube ya. Di YouTube ada yang bertanya. Saya akan ngecek dulu ya. Hadiahnya apa ini? Yang dapat itu 10 pendaftar pertama mendapatkan gratis untuk daftar atau masuk ke Unjani Yogyakarta. Jadi pendaftarannya gratis, Pak. Mantap kan? 200.000 loh dipotong. Kalau misalnya punya saudara gitu yang ingin masuk atau kuliah, ya bisa saja langsung menggunakan sertifikat itu gitu. Misalnya saya nih bapaknya sedang nonton gitu ya, kemudian pendaftar pertama, wah ini bisa dipakai buat anak saya nih gitu. Asik sekali. Oke, coba saya cek di pertama, wah ini bisa dipakai buat anak saya nih gitu. Oke, ini pertanyaan nomor asli ya. Dari Bapak Surin Welangon, banyak pelaku seni yang mandek akibat pandemi COVID-19. Ini gimana caranya kawan-kawan bisa dibantu untuk menawarkan jasanya seperti jasa desain, lukisan, seni pertunjukan, teater dan lain-lain. Wah, keren banget nih. Iya. Jadi misalnya ada seni nih, pelaku seni, misalnya saya pintar memahat. Oh, saya itu seninya bikin botol dari kayu, tumbler dari kayu. Oh, saya bisa bikin jam tangan dari kayu. Oh, saya bisa melukis dan lain sebagainya. Itu bagaimana ya? Karena mereka itu berdampak sekali di pandemi COVID. Bagaimana cara mereka itu untuk memasarkan gitu, menawarkan jasa? Kalau kebetulan kan yang menyenangkan dari kuliah di AIT itu memang kita tuh memang secara tidak langsung kayak dipaksa sih, Pak. Kayak dipaksa Pak Sinangon ya. Pak Surin Welangon, Pak Surin aja, Pak Surin. Jadi memang kita belajar IT itu memang sudah jadi mata kanan kita sehari-hari untuk menemukan sebuah permasalahan. Karena bahkan kalau kita menuliskan sebuah skripsi itu memang kan setiap mahasiswa punya tugas nih, tugas akhir namanya. Tugas akhir itu kan dibuat untuk melihat permasalahan. Permasalahan apa, kemudian mahasiswa ini harus hadir sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah di lapangan ini. Jadi kita setiap hari menemukan permasalahan-permasalahan, jadi kayak makanan kita sehari-hari. Nah, pekerja seni ini, Pak, ini saya melihat gini, saya itu paling suka kalau YouTube-an itu saya buka channel. Di YouTube itu ada channel tuh, namanya The Dodo. Itu favorit saya sama anak-anak. Jadi The Dodo itu kayak semacam channel di Facebook, dan setiap kita melihat video kita ada iklan video tuh, dan kita nunggu. Nah, uang yang dipakai untuk memutar iklan itu diberikan loh kepada channelnya itu. Ke yang buat channel tersebut ya. Gimana prosedurnya? Yaitu ya pemilik iklan, misalnya iklan mobil gitu ya. Iklan mobil itu ngasih uang ke Facebook. Misalnya $1 juta gitu. Aku pokoknya mau iklan di Facebook $1 juta. Terserah kamu mau nunjukin iklan ini ke siapa aja gitu. Konsepnya kan seperti itu. Nah, sekarang YouTube si Facebook ini dia bagi-bagi nih. Jadi iklan kecil-kecil yang videonya ditonton oleh orang-orang ini yang mau menyediakan space kecil untuk iklan, dia dapat duit. Kayak gitu sistem ads yang ada dalam Facebook. Advertisement ya. Nah, orang-orang seni tolong melihat adanya potensi nih di sini.
Saya juga ada peluang di situ ya. Ada namanya channel Tasty itu. Itu padahal cuma masak loh Pak. Jadi hanya pekerjaan masak. Bagaimana cara memasak? Atau life hack gitu. Ada tutup botol, tutup kaleng nih dipakai buat apa gitu. Kita tuh kadang suka nonton itu dan di situ kan kelihatan view-nya berapa. Iya. Nah, banyak atau enggak gitu. Pekerja seni juga dituntut akhirnya. Iya, karena memang pekerja seni itu berarti mereka itu sebenarnya punya potensi, bakatnya tinggi ya, sangat tinggi, terus orang itu buat video. Betul, iya. Bahkan saya pernah lihat itu, saya menghabiskan waktu lama itu hanya untuk melihat prosesi dari mana pembuatan kayu gelondongan kayu itu dipahat jadi sebuah ayam gitu. Saya tonton itu Pak, saya tonton karena saking nganggurnya gitu. Ya ada waktu luang ya, kemudian menonton acara itu waktu ya, WFH ya. itu kan memang benar-benar awal-awal COVID itu sampai saya ingin bikin perkumpulan namanya perkumpulan nganggur lestari gitu. Awal-awal itu. Oke. Karena melihat itu kan hanya 2-3 hari waktu stuck gitu, di mana pada saat itu load pekerjaan banyak sekali, terus tiba-tiba kayak berhenti gitu. Nah di sini sekarang semua beradaptasi Pak. Jadi kayak pekerja seni itu ini momennya untuk menunjukkan seni yang dimiliki itu. Nah lagi-lagi tadi Pak kembali ke monetisasi. Jadi mungkin monetisasi itu nanti dipikirnya nanti. Yang penting kita create video bagus dulu. Betul. Ketika create video bagus, udah banyak yang nonton, baru nanti kita mikir monetisasi. Baru kita menghubungi untuk Facebook Ads atau YouTube Ads. Ini banyak yang nonton, kamu mau pasang iklan di sini atau enggak? Oh, berarti kita yang harus menghubungi mereka ya, bukan kita yang dihubungi mereka ya? Bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Dua-duanya, misalnya kita viewersnya banyak, kemudian dari YouTube Creator sama Facebooknya menghubungi kita by email, atau kita yang menghubungi mereka ya Pak? Nah kalau urusan IT yang sistem monetisasi itu cocoknya masuk ke SI. SI ya, sistem informasi ya. Karena yang teknologi informasi hanya membuat jalannya aja. Temennya itu Pak Aris itu ahlinya untuk masalah seperti itu. Oke, baik Pak Surin, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap dan mungkin Sobat Jaya tangkap di rumah, baik yang di YouTube maupun di IG gitu ya, bahwa pelaku seni itu bisa menawarkan jasanya melalui akun channel YouTube gitu ya, atau menjadi YouTuber lah gitu kasarnya. Bahkan saya ngikutin juga loh, ada yang namanya siapa namanya? Jadi ada orang yang punya pagelaran ketoprak, ketoprak gabungan antara Jawa dengan Bali, namanya kalau nggak salah Jeger apa gitu loh. Jadi itu terkenal terkenal. Terus di YouTube-nya itu dia melihat mini studio gitu. Jadi dia nggak berpikir gimana caranya untuk membawa rombongan ketopraknya dia itu ke panggung persenian, tapi dia bikin sendiri di rumahnya. Bisa dicari di YouTube itu. Kebetulan saya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa, pokoknya itu ada apa ya, seorang kreator gitu ya, dia itu membuat kreasi seni, tadi ya mencampurkan budaya gitu ya, Jawa dan Bali, tapi di rumah masing-masing gitu ya, di rumahnya. pertunjukannya. Jadi dia bikin ya panggung di rumahnya, lengkap dengan semua atributnya itu. Dan di syuting, jadi tujuan utamanya bukan buat itu pagelaran yang dibawa ke panggung yang ditonton masyarakat secara konvensional, secara langsung. Memang dia menyediakan itu untuk konten di video. Kan, di YouTube. Dan bisa malah semuanya bisa melihat, bisa di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Nah Bapak Surin tadi kalau misalnya memang membuat konten seperti itu, malah yang menonton tidak hanya lokal aja gitu, tapi internasional. Nah itulah bagaimana kemarin ya, kalau kita linkkan dengan yang prodi manajemen terkait dengan creative planner. Walaupun mandek usahanya, tapi bisa kita berkreatif usahanya melalui channel YouTube gitu, supaya dapat advertisement atau iklan ya. Luar biasa. Ke yang terakhir Pak, ini dijawab dengan singkat padat ya Pak ya, karena tinggal 2 menit lagi. Bagaimana cara pembelajaran daring supaya efektif? Oh iya, jawabannya singkat padat. Ya udah singkat padat. Bagaimana Pak? Ya ini jadi PR nih, PR semua orang. Bahkan saya pribadi juga kebetulan kan juga mengelola sebuah kelas ya, mahasiswa. Kita akan belajar sih, adaptasi. Kita akan
Yang jelas kita harus mau evaluasi atas kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Gitu. Jadi dalam kelas misalnya kita nggak efektif, ya kita evaluasi. Nah caranya evaluasi ini macam-macam. Ada yang kita memang kuesioner. Nah enaknya di kampus di kampus Fakultas Teknik itu, untuk saya pribadi, untuk kelas-kelas saya itu saya dekat dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak sungkan-sungkan untuk memberikan masukan, baik itu buruk, baik itu jelek. Jadi saya yang pertama adalah evaluasi diri dan evaluasi dari mahasiswa. Iya, penting kemudian sekali. Jadi mahasiswa ini kurang apa nih, inginnya seperti apa. Jadi kadang harus bisa memperbaiki diri. Kadang kita udah ngerasa ini kita udah paling bagus, tapi ternyata mahasiswa nggak nangkep. Betul, iya. Itulah sudut pandang orang lain ya Pak. Jadi semua itu tentang hubungan, bagaimana supaya efektif dan efisien, ya harus ada hubungan yang baik antara mahasiswa dengan dosennya, dan itu harus difasilitasi sekali seperti itu. Jadi mahasiswa jangan takut-takut untuk bilang, Pak kemarin kuliahnya kurang praktikumnya sulit untuk dipraktekkan. Ya sudah, kita cari solusi. Jadi evaluasi sih. Oke, dan juga kalau misalnya berkaitan dengan daring terkait dengan IT-nya juga ya, koneksi bandwidth dan lain sebagainya ya. Iya, itu kan evaluasi juga masuk di situ. Iya. Oke, begitu ya Bapak Bagas Saktiawan, terima kasih sudah bertanya terkait dengan pembelajaran yang efektif. Ini mohon maaf karena waktu kita terbatas. Lain waktu kita akan sambung lagi dengan tema-tema yang lainnya, dan mungkin akan ada tema yang memang lanjutan dari tema ini, karena memang setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis kita akan ada acara Unjaya Talk yang secara berkala. Kalau hari Senin itu khusus untuk Fakultas Kesehatan, hari Selasa khusus dari Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, serta hari Kamis itu khusus dari Fakultas Ekonomi dan Sosial. Insya Allah tema-tema yang kita usung itu akan berkaitan satu sama lain, sehingga bisa bermanfaat untuk Sobat Jaya yang ada di rumah. Saya akan mengingatkan kembali kepada Sobat Jaya yang tertarik untuk masuk ke Unjani Yogyakarta ya, di FTTI, FES maupun FDOS, itu silahkan kunjungi website kami yaitu di www.pmb.unjaya.ac.id atau di akun IG dan YouTube @infounjaya. Silahkan tilik-tilik di situ dan daftarkan diri Anda, dan kami ucapkan selamat kepada 10 pendaftar pertama yang memperoleh sertifikat dan gratis untuk daftar masuk ke Unjani Yogyakarta. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, Warno Ngapakers, dan narasumber kami Bapak Arif Ikhwan ya. Terima kasih banyak Sobat Jaya yang sudah menyaksikan acara dari awal sampai dengan akhir. Kami mohon maaf jika ada tutur kami yang kurang berkenan di hati Sobat Jaya yang ada di rumah. Kami sampaikan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Marif. Terima kasih. Silakan Mak. Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan di bawah Yayasan KTK Paksi TNI Angkatan Darat, terbentuk dari penggabungan Stikes dan Stimik Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Dari sistem pembelajaran, metode yang digunakan yaitu student center learning, yang mana mahasiswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Dosen-dosen yang ada di sini merupakan dosen pilihan dan lulusan-lulusan terbaik. Sebuah kebanggaan bagi kami dapat mendidik dan mempersiapkan para Ahmad Yani muda sebagai generasi penerus kejayaan bangsa Indonesia.